Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi dan semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Ustazah akan menyapa kalian melalui materi IPA tema 1 subtema 2 dengan materi gangguan pernafasan. Nah, pertama, faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan ini seringkali kalian jumpai. Misalnya kalau kalian di jalan raya, begitu banyak kendaraan lalu lalang. Tentunya banyak asap kendaraan bermotor. Nah, asap kendaraan bermotor berterbangan di udara. Padahal asap kendaraan bermotor merupakan salah satu penyebab polusi udara. Asap kendaraan bermotor mengandung berbagai jenis polutan atau zat pencemar udara berbahaya. Polutan udara dapat berupa debu, asap, jelaga, kabut, dan gas berbahaya. Udara bercampur polutan tersebut jika dihirup oleh manusia lalu masuk ke tubuh dapat mengganggu kesehatan organ-organ pernafasan. Selain asap kendaraan bermotor, jenis polutan udara yang dapat menyebabkan gangguan pada organ pernafasan adalah asap pabrik, asap kebakaran hutan, dan asap rokok. Nah, mungkin yang sering kalian temukan di sekitar kalian asap kendaraan bermotor. Kalau untuk asap pabrik, rata-rata di kota besar. Penyebab dari gangguan pernafasan ada 3. Pertama, faktor fisik. Faktor fisik ini berupa kelainan organ pernafasan. Kelainan ini dapat terjadi pada seseorang sejak lahir. Contohnya bayi yang lahir prematur. Biasanya mengalami gangguan pernafasan. Dalam kondisi tersebut, bayi prematur memerlukan alat bantu pernafasan. Yang kedua, faktor penyakit. Berupa gangguan pernafasan yang disebabkan oleh penyakit seperti batuk, influenza, asma, dan kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan, yaitu berupa gangguan pernafasan yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Sumber pencemaran udara dapat berasal dari asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan bermotor, dan asap kebakaran hutan. Berikutnya, gangguan pada organ pernafasan. Nah, pernahkah kalian mengalami gangguan pernafasan? Ketika organ pernafasan bermasalah, maka tubuh akan mengalami kesulitan dalam memperoleh oksigen dan membuang karbon dioksida. Jika ini terjadi, maka kinerja berbagai organ tubuh akan terganggu. Gangguan atau penyakit pada sistem pernafasan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perilaku hidup tidak sehat dan lingkungan yang tidak bersih. Nah, contoh gangguan pada organ pernafasan yaitu asma. Gangguan asma sebenarnya bersifat sementara, namun serangan asma dapat terjadi berulang pada lain waktu, selama ada faktor pemicunya. Setiap penderita asma memiliki faktor pemicu yang berbeda. Oleh karena itu, penderita asma harus menghindari faktor pemicu tersebut. Asma juga dapat terjadi karena udara terlalu dingin, stres, dan tekanan emosi. Gejala awal asma antara lain batuk pada malam hari atau dini hari, sesak nafas, nafas berbunyi saat penderita mengembuskan nafas, rasa berat di dada, dan lendir atau
dahak yang sulit dikeluarkan. Pada anak, gejala awal dapat juga berupa rasa gatal di dada atau di leher. Nah, yang C yaitu gangguan dan penyakit organ pernafasan pada manusia. Berbagai macam penyakit dapat menyerang organ pernafasan kita. Penyakit dan gangguan itu dapat disebabkan oleh beberapa macam faktor. Misalnya, karena abnormalitas metabolisme dalam tubuh. Maksudnya, masuknya zat atau bahan tertentu ke dalam saluran pernafasan dan masuknya bakteri atau virus yang menyebabkan peradangan pada organ pernafasan. Contoh beberapa gangguan dan penyakit pada sistem pernafasan. Pertama, influenza, yaitu disebabkan oleh virus influenza. Virus ini dapat menyebar dari satu orang kepada orang lain, terutama melalui bersin penderita influenza. Masa inkubasi dari penyakit ini sekitar 1 hingga 4 hari. Yang kedua, emfisema. Emfisema ini adalah penyakit pembengkakan paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Penyakit ini ditandai dengan sesak nafas yang terus-menerus dan menghebat. Seseorang yang menderita emfisema akan merasa cepat lelah dan letih. Ketiga, kanker paru-paru, yaitu pertumbuhan sel yang tidak terkendali dalam jaringan paru. Kanker paru-paru dapat disebabkan oleh sejumlah zat karsinogen dari lingkungan, terutama asap rokok. Sebagian besar kanker paru-paru berasal dari sel-sel di dalam paru-paru. Akan tetapi, kanker paru-paru bisa juga berasal dari kanker di bagian tubuh lainnya yang menyebar ke paru-paru. Keempat, ada faringitis. Faringitis ini adalah kondisi medis yang ditandai dengan peradangan pada faring. Faring itu terletak di bagian belakang dari tenggorokan. Faringitis biasanya menyebabkan rasa sakit ketika menelan. Faringitis umumnya disebabkan oleh infeksi virus seperti influenza atau flu, infeksi bakteri seperti radang tenggorokan. Nah, untuk yang kelima, bronkitis, yaitu peradangan pada selaput lendir bronkus. Bronkus itu apa? Bronkus adalah saluran udara yang membawa aliran udara dari trakea ke dalam paru-paru. Nah, untuk yang selanjutnya ada lagi contoh gangguan dan penyakit pada sistem pernafasan, yaitu yang terjadi sekarang ini yang mendunia, yaitu COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan virus corona. Iya. Nah, infeksi COVID-19 ini dapat menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Gejala infeksi virus ini antara lain demam, batuk, pilek, sesak nafas, dan kesulitan bernafas. Perkiraan masa inkubasi virus ini antara terinfeksi dan timbulnya gejala berkisar antara 1 hingga 14 hari. Nah, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah infeksi COVID-19 yaitu, nah pasti kalian banyak tahu di sini ya. Pertama, menghindari kerumunan orang. Apalagi mencuci tangan. Terus menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Serta yang tidak kalah penting lagi adalah menjaga daya tahan tubuh. Menjaga daya tahan tubuh dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan sehat seperti sayuran, buah, dan bisa juga dengan rutin berolahraga.
istirahat yang cukup. Nah, jadi anak-anak selama masa pandemi ini kalian belajar di rumah, jaga selalu kesehatan, perbanyak minum air putih, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Untuk materi sampai di sini, tidak ketinggalan tugas ya. Ini untuk tugas IPA, yaitu di buku tematik kalian, dibuka halaman 46, Romawi yang C nomor 1 dan 2, dilanjut halaman 51, Romawi yang C nomor 1 dan 2, dan halaman 70, Romawi yang C nomor 1. Jadi seluruh tugasnya ada 5 soal. Seperti biasa, ditulis di buku tulis kalian, lalu dikirimkan ke ustazah. Cukup sampai di sini anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.